Good morning, selamat pagi Indonesia dan selamat pagi saudara semua yang diberkati. Salam sehat, sejahtera dan kuat bagi Indonesia yang maju, Indonesia yang hebat. Jangan lupa ngopi dulu. Sudah ngopi, Seng? Sudah. Oke. Aku mau tanya nih Pak Sen. Kan baru aja kejadian ya hari Minggu siang itu waktu Makassar. Itu ada bom lagi meledak yang kalau dengar-dengar berita, baca-baca di Twitter, itu kan yang melakukan masih sangat muda, pasangan suami istri gitu ya. Terus kita ini terutama saya mungkin mewakili para perempuan, ibu-ibu gitu ya. Kita kan jadi muncul lagi ketakutan. Aduh, hari Minggu ini kita udah stres dengan COVID, baru mulai membaik gitu ya. Baru mendengungkan untuk protokol COVID yang setiap hari harus didengungkan, tiba-tiba muncul lagi seperti ini. Kira-kira menurut Pak Sam sendiri, situasi apa sih yang sedang terjadi di Indonesia sebetulnya gitu? Iya, memang tragis ya, jelas mengejutkan gitu apa yang terjadi di gereja katedral di Makassar kemarin ya. Jelas ini dilakukan oleh orang-orang yang sesat paham tentang Tuhan, sesat paham tentang ajaran agama, sesat paham tentang melihat sesamanya manusia, apalagi dalam konteks kita sebagai sebuah bangsa Indonesia. Jadi memang mengejutkan Ibu Ina. Sementara semua sedang beribadah hari Minggu, bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, tapi kemudian ada orang yang juga atas nama Tuhan melakukan ya bom bunuh diri seperti itu ya, yang akhirnya melukai banyak orang. Terus kemudian pertanyaan saya berikutnya, apa yang harus kita ini lakukan ya, terutama untuk para kaum wanita, karena kan mereka masih muda, mereka juga pelaku bom bunuh diri itu juga punya punya orang tua gitu ya, dan mereka beritanya sih mereka sedang hamil gitu, si perempuannya gitu. Tapi kan mereka berdua ini punya orang tua masing-masing. Saya bisa membayangkan kalau saya sebagai ibu melihat apa yang dilakukan anaknya kan pasti sedih banget gitu. Kemudian untuk para ibu-ibu yang lain, supaya gimana caranya ya supaya anak kita itu nggak sesat paham tadi seperti yang Pak Sen katakan. Iya, kembali kepada fungsi dan peran orang tua di sini. Pola asuh orang tua, ya entah ayah, entah ibu, ya secara khusus tentunya. Karena tentunya semua mulai dari rumah. Ya, semua mulai dari rumah. Dan ini satu juga yang saya ingin tegaskan, bahwa hanya karena ormas-ormas radikal ini sudah dibubarkan secara formal, entah FPI, entah HTI, ya entah lembaga-lembaga agama yang lain, begitu ya. Itu bukan berarti kemudian ideologinya mati. Bukan berarti ide-ide untuk mendirikan negara khalifah, menerapkan syariat Islam di Indonesia itu mati dengan dibubarkannya organisasi formal ini. Ya tentu ya pemerintah melakukan bagiannya dari sisi hukum. Ya karena kita punya undang-undang, kita negara kesatuan Pancasila, ormas apapun yang tidak sesuai dengan Pancasila, NKRI ya harus dibubarkan. Pemerintah tentunya harus tegas dan kita bersyukur untuk itu. Tapi sekali lagi kalau menyangkut ideologi kan tidak bisa dibubarkan dengan hukum formal. Karena ideologi itu kan adanya di sini. Ya. Dan ini kalau bicara tentang di dalam otak yang sudah dicuci dengan kesesatan paham agama yang salah dan persepsi tentang Tuhan yang keliru, ya saya boleh katakan bahwa apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh ya pelaku bom bunuh diri suami istri ini jelas ya di satu sisi mereka mungkin korban salah didik, korban bergaul dengan orang yang salah, korban dari sisi rentannya mereka nih
gitu ya, dengan pengajaran-pengajaran yang keliru dari tokoh-tokoh agama. Jadi saya serukan tokoh agama harus betul-betul bertobat dari sisi ini, karena Tuhan tidak mungkin menyuruh kita membunuh sesama kita atas nama agama dan berpikir masuk surga. Tentunya itu pemahaman yang sangat gila, pemahaman yang sangat konyol apapun agamanya. Kalau kau berpikir membunuh sesamamu, lakukan bom bunuh diri seperti itu, kamu akan langsung masuk surga. Sebuah kekonyolan. Nah, sekali lagi peran kita sebagai masyarakat dalam hal ini untuk membantu pemerintah. Tadi yang berkaitan dengan ideologi, ya, ideologi radikal, terorisme, jihad yang salah seperti ini, ya mulai dari rumah. Orang tua harus betul-betul mendidik anak, memperhatikan anak dengan siapa dia bergaul, kemana dia pergi. Ya, bukan cuman tentunya kalau anak kecil, masih kecil mungkin lebih mudah ya, tapi juga ini cuci otak paham radikal ini dimulai bahkan sejak dari kecil kan, gitu ya, bahkan dari sejak SD di tempat-tempat pembinaan-pembinaan TPA itu orang tua harus memperhatikan apa yang diajarkan ketika anaknya pulang dari pengajian, apa saja itu dikorek, atau bukan cuman di tempat pengajian, bahkan tempat secara umum tentunya. Jadi orang tua harus betul-betul memperhatikan hal ini dalam rangka kita membantu pemerintah menghabisi semua paham intoleransi, radikalisme, terorisme atas nama agama. Ya, ini orang tua berperan besar karena semua mulai dari rumah. Kalau diperhatikan juga pelaku bom bunuh diri itu juga sudah sejak kecil sudah tidak punya ayah. Ya, sudah tidak punya ayah, jadi nggak ada figur ayah, rentan, orang-orang yang memang secara emosional, secara jiwa, psikologis, orang-orang yang rentan terluka betul-betul, iya, mencari pegangan dalam hidup ini. Dan itulah saat masuk guru-guru sesat, pengajar-pengajar sesat tentang agama yang memberikan paham-paham radikal yang keliru itu. Ya, tapi kalau kita bicara tadi Pak Sam bilang orang tua, artinya tugas pemerintah nggak bisa hanya dengan undang-undang, karena orang tua itu kan harus, siapa sih yang bisa membantu orang tua gitu. Artinya pertama adalah menurut saya sih guru berperan sangat penting ya, karena yang saya dengar, saya baca, paham, sesat-sesat paham itu sudah diajarkan juga di sekolah dari mereka PAUD sih, bahkan isunya dari mereka PAUD, dimana mereka nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak sealiran atau seiman, terus kata-kata kafir itu sudah didengungkan sejak mereka kecil gitu ya. Artinya kan pemerintah juga harus berperan tegas kepada sekolah-sekolah, guru-guru, bahkan kurikulum, bukan kurikulum sih, materi ajar yang diberikan di sekolah itu pengaruhnya menurut saya sangat besar sekali. Kemudian dari sekolah berharapkan orang tua juga mendapatkan pemahaman dari para pendidik-pendidik ini. Terus bagaimana kira-kira ya pemerintah berperan untuk mewacanakan toleransi mulai dari sekolah. Kira-kira menurut Pak Sam bagaimana caranya? Karena kan pemerintah sudah berulang-ulang kali, tetapi selalu muncul dan muncul dan muncul lagi. Iya, jadi memang pemerintah mempunyai peran yang sangat strategis khususnya di bidang pendidikan. Kita bersyukur punya Menteri Pendidikan yang sangat moderat ya, Pak Nadiem kali ini. Tetapi tentunya untuk membongkar semua kurikulum, kemudian paham ideologi yang juga sudah masuk di guru-guru sekolah, entah itu tingkat SD bahkan sampai kampus-kampus negeri, ya kampus-kampus secara umum, ya begitu banyak sekali yang sudah disusupi oleh paham-paham radikalisme, entah itu secara kurikulumnya disusupkan ataupun secara individu pribadi-pribadinya. Nah, pemerintah tentunya mempunyai kewenangan dari sisi itu untuk merubah kurikulum dan kemudian melakukan mungkin screening lagi kepada para guru-guru yang memang sudah punya paham radikalisme tadi itu. Nah, itu secara formal pemerintah bisa buat undang-undang, bisa mengambil tindakan tegas, membersihkan ya guru-guru yang memang punya paham radikalisme, harus diambil tindakan yang tegas
Ya kalau memang terang-terangan ya seperti itu. Dan tapi lebih dari itu tentunya secara tidak formal kembali kepada orang tua ini. Karena ya anak mungkin dia 6-7 jam kalau di sekolah dengan tatap muka. Tapi anak akan lebih banyak waktu di rumah. Nah, di sini kembali lagi saya ingin menekankan bahwa peranan orang tua di sini sangat penting sekali, karena peran orang tua dalam mempengaruhi kepercayaan, ideologi, konsep berpikir anak. Dan orang tua banyaklah waktu diskusi, ngobrol dengan anak, beri perhatian, pulang dari sekolah apa yang diajarkan di sana, atau pulang dari tempat-tempat pembinaan agama atau pengajian atau gereja, tanyakanlah apa yang diajarkan di sana supaya memastikan ya anak-anak kita tidak terlalu dalam di dalam paham-paham radikal ini tanpa kemudian diluruskan. Karena ini yang terjadi tentunya selama masa reformasi. Sebelum reformasi ditekan semua ya kelompok-kelompok radikal ini di zaman Soeharto. Tapi begitu masa reformasi ini terjadi kebebasan yang kebablasan. Kebebasan yang kebablasan di mana pemerintah dalam masa itu melakukan pembiaran ya istilahnya menternak, itu istilah yang dipakai. Sehingga ormas-ormas radikal ini punya tempat yang begitu luas atas nama demokrasi, atas nama kebebasan berorganisasi, berserikat, kebebasan berbicara, sehingga hari ini ya mereka kelompok-kelompok radikal ini sudah menyusup begitu dalam, ya, oleh karena tadi kebebasan yang kebablasan. Memang musuh dari kebebasan adalah kebebasan itu sendiri. Jadi kembali kepada peranan orang tua ya, untuk melakukan tadi pengawasan, melakukan diskusi, melakukan pelurusan dari paham-paham sesat, paham-paham yang salah. Jadi begitu Ibu. Terima kasih Pak Samuel. Semoga para pendengar atau para pembaca, terutama bagi para orang tua, saya berharap bisa memperhatikan anak-anak mereka sejak dini. Ya, jadi pesan saya sekali lagi buat teman-teman yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia, sekali lagi jangan takut. Karena Tuhan tidak memberi kepada kita roh ketakutan, tapi kasih, kekuatan, dan pikiran yang damai, pikiran yang tenang. Tapi tetap seperti perintah dan peringatan Tuhan Yesus, khususnya ketika dia di Taman Getsemani, di mana Kamis besok kita semua akan merayakan Jumat ya. Kamis ini adalah taat Yesus, dia ditangkap di Taman Getsemani, Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan pesannya di Taman Getsemani adalah berjaga dan berdoa supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ketika kita berjaga dan berdoa, bukan berarti pencobaan tidak datang, bukan berarti masalah tidak datang, bukan berarti ancaman-ancaman tidak datang. Tapi ketika kita berjaga dan berdoa, maka kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja, mengizinkan Tuhan untuk melindungi, menjagai kita. Dan bersyukur, saya mendorong semua kita terus berdoa buat Indonesia, pemerintahan kita, dan minta pertobatan buat aktor-aktor di belakang pemboman di Makassar ataupun di tempat lain, aktor-aktor dari pimpinan jaringan-jaringan teroris di Indonesia, dan juga pimpinan-pimpinan partai politik yang menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, termasuk tadi melakukan pembiaran-pembiaran paham-paham radikal, terorisme, gerakan-gerakan seperti ini. Kita berdoa supaya Tuhan ampuni pimpinan-pimpinan partai politik, ya, partai-partai yang berbasis agama, yang tetap misinya adalah mendirikan negara khalifah di Indonesia, menerapkan syariat Islam di Indonesia. Kita minta supaya mereka bertobat, roh kebenaran itu mencerahkan hati mereka, untuk mereka sungguh-sungguh keluar dari kesesatan berpikir dan paham-paham ideologi yang tentunya di Indonesia dalam konteks negara kesatuan tidak bisa diterapkan di Indonesia. Karena kita Indonesia yang satu, ya Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sekali lagi berjaga dan berdoa. Tuhan
memberkati saudara. Indonesia yang maju, Indonesia hebat, Indonesia yang kuat. Tuhan memberkati.